sekalian, selamat pagi. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini yang Kau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran ini agar menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi anak-anak kami. Hanya ini doa dan permohonan hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar anakku sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang terakhir, yaitu pelajaran bahasa Dayak Ngaju. Nah, untuk kelas 3 semester inilah pembelajaran pertama kita tentang cerita rakyat, yaitu Patih Rumbih ya, Patih Rumbih. Nah, di sini ya kita membaca dalam hati supaya kita bisa tahu apa isi dari cerita Patih Rumbih ini ya. Nah, di sini Ibu akan menerangkan tentang cerita Patih Rumbih ya. Patih Rumbih adalah seorang pemimpin di desanya. Nah, dia tinggal di Kantan, di dekat desa Pangkoh ya, di dekat desa Pangkoh, daerah Kahayan Tumbang. Nah, di situ tempat tinggalnya. Di sana dia tinggal dengan saudara-saudaranya. Dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ya, Ibu akan memberitahukan siapa saja nama-nama saudara laki-laki dari Patih Rumbih ya, saudara laki-laki dari Patih Rumbih. Yang pertama Patih Dadar, kemudian yang saudara keduanya Patih Tiup ya, Patih Tiup. Kemudian yang ketiga Patih Mungkur. Nah, yang terakhir ini adalah saudara perempuannya, namanya Biang Lawai. Nah, Biang Lawai. Nah, sekarang Patih Rumbih bersaudara terkenal dengan kebijaksanaan dalam membantu orang lain ya. Nah, di situ mereka sering menolong masyarakat yang sedang kesusahan ya, atau membutuhkan bantuan. Mereka di sana juga menolong orang yang sedang kesusahan, misalnya orang dalam kesulitan atau diganggu oleh masyarakat lain yang misalnya ada musuh datang ke mengganggu masyarakat lain, masyarakat atau penduduknya di situ, dia malah datang membela ya, membela orang yang orang yang dibantunya tadi. Nah, di situ ya dia juga sering menolong masyarakat yang sedang kesusahan. Kemudian dia mengalahkan atau mengusir musuh ya, mengusir musuh dari desanya ya. Orang yang tidak penting, orang yang tidak berkepentingan di desanya itu akan diusir ya, apalagi orang itu berbuat tidak baik di desanya. Oke, Patih Rumbih juga banyak melakukan kegiatan ya, kegiatan sosial, misalnya membangun rumah di desanya, kemudian berkebun dan bertani itu, dan mencari usaha. Orangnya suka berusaha ya, menolong orang lain. Nah, apalagi sekarang ya, adiknya Biang Lawai yang perempuan, dia dipersunting atau dinikahkan oleh oleh Sultan Banjar. Nah, sekarang adiknya Biang Lawai, adik perempuannya Biang Lawai dinikahi oleh Sultan Banjar ya. Sultan Banjar ini bernama Panembahan Markum ya, Panembahan Markum itu nama Sultan Banjarnya. Nah, kemudian ya, karena akibat kelalaian Sultan Banjar untuk menjaga anak istrinya ya, timbullah suatu perkelahian. Nah, perkelahian itu karena Sultan Banjar tidak memelihara anak istrinya dengan baik. Dia mengabaikan anak-anaknya, tidak menjaga baik anak-anaknya ya. Kemudian ya, di situ ya, karena perkelahian itu Patih Dadar dan Patih Mungkur ya mengambil kembali Biang Lawai ya beserta anaknya. Nah, di situ yang mengambil kembali Biang Lawai itu adalah Patih Mungkur dan Patih siapa? Patih Dadar. Mereka berdua yang mengambil adiknya untuk dibawa pulang ya. Mereka langsung bawa pulang ke desa Kantan ya, desa Kantan yang
Desa Kantan di Desa Pangkoh. Kalau tahu Pangkoh pasti tahu di mana Desa Kantan. Oke. Nah, di situ ya Pati Rumbih, supaya tidak terjadi perkelahian di rumah atau di keluarganya, di situ dia membela ya, atau menghindar supaya tidak terjadi perkelahian atau pertikaian di rumah tangga atau di keluarganya. Makanya dia di situ membawa jauh biang lawai. Nah, di sini karena perkelahian itu Pati Dadan dan Pati Mukur mengambil kembali biang lawai dan anaknya ya, langsung dibawa pulang ke Sungai Kantan. Nah, Sungai Kantan itu dekat Desa Pangkoh ya, Desa Pangkoh. Nah, Sultan Banjar langsung marah di situ karena anak ke istrinya diambil kembali sama keluarganya. Nah, dia marah, kemudian membawa seorang tentaranya di tempat dia tinggal. Dia bawa tentara, kemudian juga alat perangnya atau perkakas perangnya ya. Nah, dia menyerang warga, dia menyerang warga Kantan ya, Desa Kantan tadi. Dia menyerang di situ, membawa pasukan tentaranya tadi. Nah, Pati Rumbih dan saudaranya menahan perkelahian itu supaya tidak terjadi perkelahian di keluarganya ya. Nah, mereka pun pergi dari mereka pergi menjauhkan diri ya, menjauhkan diri ke Sungai Kahayan ya. Nah, langsung mereka menahan dirinya atau langsung menetap di Desa Bawan. Kalau tahu Desa Bawan itu daerah Pulang Pisau ya. Di situ mereka bawa biang lawai dan anaknya tadi langsung ke Desa Bawan ya. Nah, kemudian di Desa Bawan itu sudah berkumpul banyak panglima di sana. Ada panglima, kemudian ada juga pemimpin-pemimpin masyarakat dari semua daerah itu diundang ya ke Desa Bawan untuk membantu Pati Rumbih ya, Nah, mereka membangun di sana juga, mereka membangun kota, memasang beliang ya. Nah, ada namanya memasang belating. Belating itu seperti jalan ya, belating. Kalau dalam bahasa Indonesia itu belating, kalau bahasa Dayaknya itu dundang. Nah, dan juga ya ranjau. Nah, ranjau itu dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Dayaknya itu sungga namanya. Sungga ya, sungga. Nah, di situ mereka memasang ranjau tadi ya, untuk menghalang Sultan Banjar tadi dengan tentaranya ya, membawa tentaranya ya. Kemudian ya, begitu saat Sultan Banjar dan banyak tentaranya mendekati desa Bawan tadi, nah perkelahian itu langsung terjadi. Nah, di situ ya terjadi banyak tentara yang mati akibat karena terjatuh dari jalan ya, yang dipasang oleh mereka mereka panglima tadi, kemudian masyarakat yang dari semua daerah itu. Nah, banyak tentara yang mati karena jatuh dari jalan. Nah, terkena belating atau ranjau tadi, mereka jatuh karena itu ya. Nah, kemudian di rumah desa itu ya penuh dengan suaranya seruan supaya bisa membangkit ya, pembangkit suku Dayak, suara pembangkit suku Dayak Ngaju ya, supaya dalam bahasa Dayaknya di situ lahap namanya, artinya lahap ya, itu suara kayak yel maksudnya. Nah, jadi mereka di situ menyerukan yel supaya membangkitkan semangat Pati Dadar dan keluarganya dan pemimpin atau panglima tadi, atau masyarakat yang dari segala penjuru. Nah, kemudian Sultan Banjar di situ gugur. Dia malah kalah di situ melawan Pati Rumbih ya. Dia gugur atau kalah di sana di medan perangnya. Banyak tentaranya yang meninggal dunia di situ karena akibat perkelahian atau pertengkaran yang terjadi. Nah, kemudian di situ ya akhirnya mereka memang menang. Kemudian tentara Sultan Banjar dikalahkan di situ. Nah, kemudian hanya Sultan Banjar saja dan beberapa pasukan tentaranya yang ditinggalkan supaya hidup. Ya, ada beberapa
Yang hidup di situ cuma Sultan Banjar dan beberapa tentara. Itu juga karena belas kasihan Pati Rumbi. Jadi mereka tidak ada yang meninggal sampai habis. Nah, kemudian ya, untuk memperbaiki kesalahannya ya, Sultan Banjar memperbaiki kesalahannya, Sultan Banjar langsung mengadakan pesta adat di situ ya, atas supaya dia memperbaiki kesalahan dengan apa yang dia lakukan selama peperangan ya. Nah, dia berdamai dengan Pati Rumbi di situ. Dia berdamai. Pati Rumbi pun mereka bersaudara banyak dan masyarakat pun senang. Pada akhirnya ya, Sultan Banjar membawa anak istrinya kembali ke rumahnya ya, ke tempat mereka asal tinggal. Nah, di sana mereka akan hidup bahagia selamanya karena sudah berdamai dengan keluarganya. Keluarga dari istrinya. Dia sudah berdamai dengan Pati Rumbi. Pati Rumbi tadi kan asalnya dari mana? Dari desa Kantan ya, desa Kantan di Pangkoh. Nah, di situ tempatnya ya. Jangan lupa cerita ini ya, supaya ini kan menjadi referensi kalian nanti, supaya tahu cerita Pati Rumbi dari mana asalnya. Nah, hanya sekian cerita dari Ibu ya tentang Pati Rumbi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya ada 5 soal ya, Nanti berikutnya tugas ini Nah, tugas ini 5 soal ini nanti Ibu artikan dalam bahasa Indonesia. Ini kan dalam bentuk bahasa Dayak ya. Nanti Ibu artikan dalam bahasa Indonesia. Nanti tugasnya dipoto, scan ya, dikirim dalam bentuk PDF. Nah, hanya ini pesan dari Ibu ya, semoga tugasnya dapat dikerjakan dengan baik. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.